Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat bergabung kembali dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao dalam acara Mutiara Kebenaran. Dan tentunya saya berharap Anda semua sedang dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia-Nya yang begitu besar bagi kita. Ya, dan kita akan masuk Saudara yang kasih dalam Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang keempat. Saya harap Anda semua pada malam hari ini telah siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang menjadi pokok tujuan dari acara kita Mutiara Kebenaran. Bagi Anda yang mungkin masih baru dengan acara ini, kita akan membahas satu pasal dari kitab-kitab pilihan dalam Perjanjian Lama. Kita mulai dengan kitab Kejadian, dan satu demi satu pasal kita akan bahas kitab ini. Kita sudah sampai kepada Kejadian pasal yang keempat pada malam hari ini. Dan oleh karena itu, saya ajak kita untuk membukanya bersama-sama. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan amat sangat, karena memang kami patut mengucap syukur. Rahmat yang telah kami terima begitu besar ya Tuhan. Dan salah satunya yang kami nikmati pada malam ini adalah kesempatan, sarana dan prasarana untuk merenungkan firman-Mu bersama-sama melalui radio berita klasik ini. Di radio ini ya Tuhan, kami dapat merenungkan firman-Mu. Dan kami mohon pimpinan-Mu agar kami dapat mengerti kebenaran itu, terlebih kami dapat menerapkannya dan bahkan memberitakannya kepada orang lain. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita. Ya, sekali lagi saya anjurkan, jikalau Anda bukan sedang dalam mobil, ya misalnya di rumah atau di suatu tempat yang ada Alkitab, maka Anda membuka Alkitab bersama dengan saya, karena perenungan kita akan jauh lebih sempurna kalau ada firman Tuhan di depan kita untuk kita baca bersama. Kejadian pasal yang keempat, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita akan baca ya, ayat-ayatnya terlebih dahulu. Dan pertama-tama kita akan baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Pasal 4 ini mengikuti atau melanjutkan kejadian-kejadian di pasal 3. Kita tahu bahwa di pasal 3, Adam dan Hawa yang sudah Tuhan ciptakan, dan Tuhan berikan suatu tempat yang sempurna di Taman Eden, mereka gagal total. Ya. Mereka lebih percaya kepada kata-kata iblis, Satan, si ular tua, daripada kepada kata-kata Tuhan. Mereka jatuh ke dalam dosa, mereka makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang tidak seharusnya mereka makan. Dan sesudah itu, akhirnya mereka menjadi tahu tentang yang baik dan yang jahat, saudara. Ya, tahu tentang yang baik dan jahat, tapi bukan dengan suatu cara yang Tuhan inginkan. Ya, di mana Tuhan ingin mereka tahu tentang pencobaan, namun tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nyatanya mereka tahu yang jahat dengan cara mengalami yang jahat. Nah, ini adalah suatu hal yang Tuhan tidak inginkan sebenarnya. Nah, sesudah itu mereka diusir di Taman Eden, kita sudah lihat. Dan pasal 4 ini menceritakan tentang kehidupan Adam dan Hawa dan keturunannya setelah kejadian itu. Kita lihat bahwa kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Ya. Dan kata bersetubuh itu di sini sebenarnya adalah kata bahasa Ibrani, yaitu mengenal. Ya. Kemudian manusia itu mengenal Hawa istrinya. Bukan berarti mereka tidak saling kenal sebelumnya, namun hubungan intim di antara suami istri adalah bentuk pengenalan yang paling dalam, saudara yang kasih Tuhan. Ya, bentuk pengenalan yang paling dalam. Oleh karena itu, ya, Tuhan telah pastikan bahwa persetubuhan intim suami istri hanyalah terbatas kepada suami istri. Ya,
dan tidak boleh dilakukan di luar dari pernikahan, karena itu adalah sebenarnya bentuk pengenalan yang paling dalam. Nah, banyak orang hari ini yang melanggar firman Tuhan, melakukan persetubuhan hanya semata-mata karena dorongan fisik, hanya karena hawa nafsu, ya. Itu bukan hal yang Tuhan rancangkan, tetapi adalah sebenarnya persatuan dua insan, ya. Persatuan dalam level yang paling mendalam, baik itu secara jasmani mereka bersatu, secara mental maupun secara spiritual, yang mereka saling mengenal sedemikian dalamnya. Dan sebenarnya apa yang Adam dan Hawa lakukan di sini hanyalah mengikuti perintah Tuhan, ya. Karena bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kalau kita masih ingat di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28, ya, Tuhan telah memberikan mereka perintah, beranak cuculah dan bertambah banyak, beranak cuculah dan bertambah banyak, ya. Dan ini membuat kita mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Adam dan Hawa belum lama berada di Taman Eden ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita tidak diberitahu memang berapa lama Adam dan Hawa sempat hidup tanpa dosa di Taman Eden, ya. Ada yang menafsirkan pendek saja, mungkin beberapa hari, ada yang menafsirkan selama bertahun-tahun, tapi saya dapat pastikan bahwa hampir tidak mungkin, ya, Adam dan Hawa lama sekali berada di Taman Eden tanpa dosa, misalnya bertahun-tahun atau lain sebagainya. Mengapa? Karena mereka sudah Tuhan berikan perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi kalau mereka cukup lama berada di Taman Eden, tentunya mereka sudah melaksanakan perintah Tuhan untuk beranak cucu. Nyatanya mereka belum, ya. Artinya mereka mungkin hanya beberapa hari saja, atau waktu yang sekitar kira-kira begitulah, ya, berada di Taman Eden. Nah, sedangkan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka mereka melaksanakan perintah Tuhan, ya, untuk beranak cucu, ya. Dan mereka melahirkan, ya, perempuan itu melahirkan, dan kita sudah baca bahwa Adam menamai istrinya Hawa, artinya ibu segala yang hidup, karena kata Hawa merupakan plesetan dari kata haya, ya, atau memang artinya hidup begitu, ya. Dan kita lihat, ya, bahwa dia mendapatkan seorang anak laki-laki, ya. Dia mendapatkan seorang anak laki-laki, dan tentunya ketika Hawa sedang mengandung itu, saudara yang Tuhan, dan akhirnya dia melahirkan, apa yang Tuhan firmankan di Kejadian pasal 3 itu menjadi kenyataan, bahwa dengan susah payah dan dengan sakit engkau akan melahirkan, ya. Dan saya yakin Hawa teringat akan kutukan yang Tuhan berikan atau hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia karena dosa. Dan sekiranya setiap ada kelahiran pada hari ini, ya, memang ketika sebuah keluarga mendapatkan seorang anak melalui kelahiran, itu adalah waktu yang sangat bersukacita, saudara yang Tuhan. Tetapi baiklah, itu juga mengingatkan kita akan kondisi manusia yang penuh dosa, ya. Dan salah satunya adalah kesakitan yang dialami oleh para ibu-ibu ketika mereka melahirkan. Tentunya ketika Hawa melahirkan, bukan saja dia teringat akan kesakitan yang telah Tuhan janjikan, tetapi ada penghiburan di balik semua itu. Apa, saudara yang Tuhan, penghiburan di balik semua itu? Penghiburan di balik semua itu adalah tentunya Hawa juga ingat akan janji Tuhan, bahwa dari keturunan perempuan akan datang seorang juru selamat. Dari keturunan perempuan akan datang seorang yang meremukkan kepala si ular. Dan teringat akan hal ini, tentunya Hawa berbesar hati, karena kesakitan yang dia alami ini adalah untuk mendatangkan seorang benih perempuan, ya, benih perempuan. Sehingga ketika Hawa melahirkan Kain, anaknya yang pertama ini, kita bisa membayangkan pikiran-pikiran yang terlintas dalam benaknya. Tentunya dia bertanya-tanya, apakah Kain ini yang Tuhan janjikan, benih perempuan yang akan menjadi juru selamat? Karena Tuhan tidak menetapkan kepada Hawa kapan, ya, juru selamat itu akan datang, ya. Benih yang keberapa dia tidak beritahu, ya. Oleh karena itu wajar saja saya rasa jikalau Hawa ketika melahirkan anak pertama, dia berpikir, inilah, ya, mudah-mudahan inilah, ya, juru selamat yang Tuhan janjikan, yang akan meremukkan kepala sang ular, ya. Tetapi betapa salahnya perkiraan Hawa itu tentunya, karena Kain ternyata tumbuh besar dan menjadi seorang
yang jauh sekali dibayangkan oleh Hawa. Mestinya dia menjadi juru selamat, tapi pada kenyataannya dia menjadi sesuatu yang lain. Nah, perempuan itu berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Nama Kain memang artinya Kain dari bahasa Ibrani memiliki pengertian mendapatkan, saudara kasih Tuhan. Jadi waktu itu memang orang memiliki kebiasaan untuk memberikan nama kepada anaknya sesuai dengan kejadian-kejadian atau pengertian-pengertian atau nama itu selalu memiliki suatu makna tertentu. Termasuk Kain. Kain adalah seorang anak laki-laki yang didapatkan dengan pertolongan Tuhan. Ya, sebagian penafsir melihat bahwa kata pertolongan di situ memang tidak ada dalam bahasa aslinya ya. Jadi dengan Tuhan atau ada yang menafsirkan bahwa bisa saja Kain diperkirakan bahkan Hawa memprediksi dialah juru selamat, itu Tuhan sendiri. Tentu kita tahu bahwa Kain sama sekali bukan juru selamat ya. Dia bahkan akhirnya menjadi seorang penjahat ya. Nah, setelah Kain lahir Habel, saudara Tuhan. Habel ya. Dan Habel ini adiknya ya, adik Kain, jadi dia lebih muda ya. Dikatakan, dan kalau kita baca seluruh perjanjian baru, kita dapatkan Kain adalah seorang yang benar ya. Coba kita buka dalam Matius pasal 23 ayatnya yang ke-35 ya. Dan di situ dikatakan bahwa Habel adalah orang benar ya. Tidak lain dari Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Habel adalah orang benar. Lebih lagi di dalam Lukas pasalnya yang ke-11, Lukas pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-50 dan yang ke-51, Habel di sana disebut sebagai nabi ya. Bahkan dia disebut sebagai nabi yang pertama oleh Tuhan ya. Jadi Habel adalah orang benar dan adalah nabi. Nah, itu berarti mengapa Habel disebut orang benar, saudara kasih Tuhan? Nah, sesuai dengan firman Tuhan bahwa tentunya orang yang dibenarkan oleh Allah adalah orang yang percaya kepada Allah. Dan dia disebut nabi artinya bahwa pada zaman itu Allah sudah mulai menurunkan wahyu ya. Bahkan kepada Adam dan Hawa pun tentunya Tuhan menurunkan wahyu. Dan orang yang benar, orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya kepada wahyu yang Tuhan berikan, percaya kepada Allah ya. Nah, seperti bagaimana dalam Roma dikatakan bahwa Abraham dibenarkan karena iman, karena percaya. Demikian juga semua orang yang lain ya, termasuk Habel, dia adalah orang yang percaya. Nah, kita kembali ke dalam Kejadian pasal yang keempat, dikatakan bahwa Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah dengan kedua mata pencaharian ini ya. Baik menjadi gembala domba maupun menjadi petani, sama sekali tidak ada kesalahan ya. Nah, tetapi di sini diintroduksikan karena rupanya ini akan berpengaruh pada kejadian-kejadian setelah itu. Tentunya kita baca sekarang ayatnya yang ketiga ya, sampai dengan ayatnya yang kelima. Dikatakan di situ, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita perbedaan yang mendasar dari Kain dengan Habel. Dikatakan bahwa setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Jadi mereka berdua mempersembahkan korban. Dan dari mana mereka tahu tentang mempersembahkan korban kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan? Ya, tentunya Kain dan Habel tahu tentang masalah mempersembahkan korban dari ayah mereka, yaitu Adam. Ya. Jadi Adamlah yang tentunya mengajarkan kepada baik Kain maupun Habel tentang persembahan korban kepada Tuhan. Dan dari manakah Adam tahu bagaimana cara mempersembahkan korban kepada Tuhan? Tentu dari Tuhan sendiri. Ingat bahwa di dalam Kejadian pasal 3 bagian terakhir kita sudah melihat bahwa ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah mengorbankan seekor binatang. Tidak dikatakan binatang apa, tapi seekor binatang dikorbankan ya, kemungkinan mungkin domba.
untuk membuat pakaian bagi manusia. Jadi itu adalah korban paling pertama, saudara. Manusia jatuh dalam dosa, mereka menjadi telanjang. Telanjang adalah simbol dari dosa. Dan Allah mengorbankan seekor binatang untuk menutupi ketelanjangan atau dosa manusia itu. Ya. Nah, ini adalah gambaran dari Yesus Kristus yang akan datang. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus dalam Injil Yohanes, dia berseru kepada murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia." Oh, saudara yang kasih Tuhan, domba tidak dapat menggantikan siapa-siapa sebenarnya. Tetapi domba dikorbankan sebagai suatu simbol bahwa akan datang seorang juru selamat yang harus mati berkorban untuk menyelamatkan manusia. Jadi domba adalah gambaran dari Yesus Kristus. Oleh sebab itu Yesus Kristus disebut sebagai anak domba Allah. Oh, saudara yang kasih Tuhan, Habel tentu tahu akan hal ini. Demikian juga Kain tahu akan hal ini dari Adam, dan Adam tahu dari Tuhan. Ingat, saya sudah katakan bahwa Habel disebut nabi oleh Yesus di dalam Lukas pasal 11 ayat 50 dan 51. Dan artinya Tuhan berbicara kepada manusia pada waktu itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa Kain dan Habel bukanlah pertama kalinya ini mereka mempersembahkan korban, saudara. Ya, bukan pertama kali ini mereka datang kepada Tuhan membawa korban. Ya, mungkin mereka sudah sering melihat ayah mereka Adam melakukannya. Ya, barangkali juga mereka sudah pernah melakukannya sendiri. Ya, tetapi selama ini baik-baik saja. Tetapi pada kali ini terjadi suatu kelainan, saudara. Nah, kelainan apa? Kain merasa bahwa sudah cukup, saya tidak mau melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Saya tidak mau melakukan seperti yang ayah saya lakukan. Saya tidak mau melakukan seperti yang adik saya lakukan. Pada intinya, Kain berkata, saya tidak mau melakukan seperti yang Tuhan katakan harus dilakukan. Saya akan melakukannya dengan cara lain. Nah, disinilah kita lihat perbedaan antara Habel dengan Kain. Kalau kita bisa simpulkan, ada cara Kain, ada cara Habel. Ada agamanya Kain, ada agamanya Habel, saudara. Dan perbedaan ini begitu menyolok. Ya. Pertama kita lihat dulu Habel. Dikatakan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Dan tentu persembahan Habel ini diterima oleh Tuhan, saudara. Dan apakah yang bisa kita simpulkan dari persembahan Habel ini? Mengapa Tuhan menerimanya? Oh, pertama, saudara kasih Tuhan, karena persembahan Habel sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang telah menyingkapkan kepada Adam bagaimana cara membuat suatu persembahan, dan Adam meneruskannya kepada Habel dan Kain, ya, Kain dan Habel, maka Habel mengikuti cara Tuhan. Oh, saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang hari ini, mereka ingin bahagia, ya, mereka ingin hidup sukses, ya, bahkan mereka ingin masuk surga, saudara, tetapi mereka tidak mau melakukannya dengan cara Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan manusia, maka seharusnya manusia yang ingin masuk surga, tempat Tuhan berada, harus ikut cara Tuhan. Tapi begitu banyak orang mau berkata, tidak, saya mau masuk ke surga dengan cara saya sendiri. Nah, itu adalah caranya Kain, saudara kasih Tuhan. Kain ingin berkata, saya ingin lakukan dengan cara saya sendiri. Ya. Tidak ada kita baca di dalam seluruh kitab Kejadian ini tentang mempersembahkan sayur-sayuran. Ya. Memang nanti belakangan di hukum Taurat, ya, ada berbagai persembahan kepada Tuhan. Ada persembahan hasil tanah, gandum, segala macam, ya, ada itu belakangan, saudara. Ya, tetapi untuk persembahan yang satu ini adalah persembahan korban untuk mengingat akan juru selamat yang akan datang. Dan untuk itu Allah secara spesifik menginginkan persembahan cara tertentu, dan Kain gagal melakukannya. Jadi agamanya Habel atau cara Habel adalah cara yang mengikuti apa kata Tuhan. Tuhan bilang persembahan harus begini, maka dia harus lakukan begitu. Kain sebaliknya berkata, saya ingin lakukan dengan cara saya sendiri. Nah, betapa sering, saudara kasih Tuhan, bahwa kita, baik itu orang percaya maupun orang-orang yang belum percaya, merasa ingin melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya sendiri, dengan kehendak kita sendiri. Oh, saudara kasih Tuhan, hati-hati akan hal ini. Nah, kita lihat lagi, apalagi yang beda antara cara Kain dengan cara Habel, ya. Cara Kain dan cara Habel, ya. Cara Habel adalah suatu persembahan yang menggantikan, saudara kasih Tuhan. Ada persembahan yang menggantikan, ya. Dia memakai kambing domba. Ada kambing domba yang disembelih, ya. Ada oknum, ada kambing yang menggantikan. Karena Yesus Kristus akan datang untuk menggantikan kita orang berdosa mati di kayu salib. Oleh karena itu, persembahan yang cocok adalah persembahan yang menggambarkan proses penggantian itu. Nah, ketika seseorang
mempersembahkan korban saudara kasih Tuhan. Dia datang membawa seekor binatang, ya, misalnya domba, ya. Domba itu akan dipegang kepalanya dan dia akan menyembelih domba itu. Sambil menyembelih domba itu seolah-olah dia menyimbolkan bahwa saya yang sudah berdosa, mestinya saya mati, tapi domba ini mati menjadi korban karena kesalahan saya. Ini menggambarkan Yesus Kristus yang akan mati karena dosa-dosa kita. Jadi persembahan Habel diterima karena dia adalah persembahan yang cocok menggambarkan Yesus Kristus. Sedangkan Kain tidak, saudara. Domba menggambarkan Yesus Kristus dengan sangat cocok, ya. Karena domba adalah binatang yang putih, yang bersih, ya. Binatang yang tidak banyak berontak ketika mau disembelih, oh saudara. Karena Yesus tidak berontak, ya. Dikatakan dia bagaikan domba yang keluh, saudara. Kain di lain sisi berkata, untuk apa saya harus menukar hasil tanah saya dengan domba, ya. Saya petani, maka saya mau bawa apa yang bisa saya hasilkan. Sebenarnya tidak ada yang salah menjadi seorang petani, saudara. Dia bisa barter dengan adiknya, barter domba, tapi dia tidak mau melakukannya, saudara. Dan tumbuh-tumbuhan tidak mewakili Yesus Kristus, tidak nyata dalam persembahan tumbuh-tumbuhan bahwa ada proses penggantian. Saya yang berdosa, masa tumbuh-tumbuhan yang mati, kan tidak cocok, ya. Kalau domba yang mati itu cocok. Nah, kita lihat, ya. Kita lihat lagi bahwa persembahannya Kain adalah persembahan yang mencurahkan darah, sedangkan persembahan Habel adalah persembahan yang mencurahkan darah, sedangkan persembahan Kain tidak, ya. Nah, coba kita lihat di dalam Ibrani, Tuhan menginginkan suatu persembahan yang berdarah, saudara. Kita lihat Ibrani pasal yang ke-9, ya. Mulai dari ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-22, ya. Ibrani 9 ayat 18 berkata, itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Ayat 22, ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jelas sekali saudara kasih Tuhan bahwa Tuhan menginginkan suatu persembahan yang berdarah. Karena apa? Darah di situ melambangkan darah Yesus yang akan tercurah untuk membasuh segala dosa kita. Kemudian kita lihat lagi saudara yang kasih Tuhan, mengapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan, ya. Rangkumannya ada di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Coba kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Dan di ayatnya yang ke-4, di situ dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Oh, saudara yang kasih Tuhan, karena iman Habel mempersembahkan korban yang lebih baik. Mengapa? Ya, karena Habel beriman kepada apa yang Allah katakan. Allah suruh persembahan korban harus begini, Habel lakukan begitu, ya. Tuhan bilang harus ada proses penggantian, dia lakukan begitu. Tuhan bilang harus ada penumpahan darah, dia lakukan begitu. Dia beriman, dia percaya kepada apa yang Allah katakan, ya. Dan dia tidak berusaha untuk membangun agama dia sendiri, cara dia sendiri. Oh, saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi pada Kain dan Habel ini merupakan gambaran dari kita juga. Cara apakah yang Anda tempuh? Ada dua cara untuk mencoba menyenangkan Allah, ya. Anda bisa mencoba menyenangkan Allah, ya, dengan membangun caramu sendiri, maka Anda akan seperti Kain dan Allah tidak akan mengindahkannya. Ada banyak orang mau masuk surga, ya, dia pikir dengan cara berbuat baik dia bisa masuk surga. Oh, saya memang orang berdosa katanya, tetapi lihat, ya, perbuatan baik saya banyak, tentu saya bisa masuk surga. Tapi saudara, tahukah Anda bahwa itu adalah caramu sendiri, ya, bukan cara Allah, ya. Ada banyak orang ingin masuk surga dengan cara berpuasa. Ada yang berpuasa setiap hari tertentu, ya. Ada yang berpuasa setiap Senin, setiap Kamis. Ada yang berpuasa setiap bulan-bulan tertentu. Ada yang berpuasa macam-macam lagi, saudara kasih Tuhan. Dikiranya dengan cara demikian, ya, Allah akan berbelas kasihan. Tetapi saudara kasih Tuhan, itu adalah cara sendiri, cara diri sendiri, bukan cara Allah. Allah sudah menetapkan bahwa dosa harus dihukum, ya. Dan dosa harus dihukum, saudara kasih Tuhan, berarti apa? Berarti kita semua yang sudah berdosa harus dihukum. Dan hukuman tidak bisa ditangguhkan dengan cara berbuat baik, ya. Mungkinkah kalau saya tanya kepada saudara sekalian, jikalau seseorang sudah melanggar hukum Indonesia misalnya, dia membunuh orang misalnya,
Ada pasal peraturan KUHP yang dia langgar. Ada hukuman yang jelas untuk dia. Dia harus masuk penjara. Mungkinkah dia bilang kepada hakim atau kepada jaksa, ya tolonglah, saya tidak usah dihukum, saya mau berbuat baik saja. Dan hitunglah perbuatan baik saya untuk meniadakan hukuman saya. Tentu tidak mungkin, saudara yang kasih Tuhan. Nah, tetapi kita lihat Allah yang maha adil, dia harus menjatuhkan hukuman. Dia harus menjatuhkan hukuman, tetapi Allah yang maha kasih telah memberikan jalan keluar. Jalan keluar apa, saudara yang kasih Tuhan? Jalan keluarnya adalah dia mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Sehingga tidak perlu lagi kita yang dihukum, tetapi ada orang lain yang telah dihukum untuk kita. Jadi kita lihat dua cara yang ditawarkan. Cara Kain, cara Habel. Yang mana Anda pilih? Kalau Anda ingin menuruti Allah, bahwa Anda ingin masuk surga dengan cara Allah, yaitu dengan cara percaya dan beriman kepada anaknya Yesus Kristus, maka Tuhan akan berkenan kepadamu. Tetapi kalau Anda mau ikut cara Kain, Anda bilang tidak, saya mau pakai cara saya sendiri, maka Tuhan tidak akan berkenan kepadamu. Oh saudara kasih Tuhan, kita lihat lagi di perikop ini bahwa ternyata orang yang ditolak oleh Tuhan ini karena dia memakai caranya sendiri, toh ternyata tidak bertobat, saudara. Yang terjadi adalah dia malah marah, saudara. Kita lihat yang kelima dikatakan lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita lanjutkan lagi dari ayat yang ke-6 ya, sampai ayatnya yang ke-16, saudara. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16 saya bacakan untuk saudara sekalian. Begini firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya. Itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Jadi kita lihat di sini bahwa orang yang berada pada jalan yang salah seringkali justru merasa tidak puas dengan orang yang berada di jalan yang benar. Dikatakan pertama-tama kita lihat Kain di sini. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mengapa dia muram, saudara? Karena Tuhan tidak mengindahkannya. Tuhan tidak memberkatinya. Padahal apa yang menjadi penyebab Tuhan tidak mengindahkannya adalah dirinya sendiri. Tapi orang jarang mau melihat itu, saudara. Mereka maunya marah saja. Nah, kita lihat di tengah kemarahannya itu ternyata Tuhan Maha Kasih. Tuhan ingin agar Kain bertobat. Tuhan ingin agar Kain berbuat yang baik. Di ayat yang ke-6 kita lihat Tuhan mengambil inisiatif untuk mendatangi si Kain ini. Mendatangi Kain dan kemudian menegur dia, bertanya kepadanya untuk mengajak dia kembali. Dan Tuhan bilang kepadanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Oh, ada pengajaran yang indah di sini, saudara yang kasih Tuhan, bahwa kepada setiap orang ada pilihan. Kepada setiap kita, jalan di hadapan kita ada pilihan.
Dan kita bisa memilih untuk berbuat baik, kita bisa memilih untuk tidak berbuat baik. Tuhan beritahu kepada Kain, Kain, kamu bisa memilih untuk melakukan ini, kamu bisa memilih untuk berbuat baik. Betapa suatu pengajaran yang kuat tentang kehendak bebas manusia. Bahwa manusia bebas untuk memilih melakukan yang baik atau melakukan yang tidak baik. Tuhan memberikan kebebasan itu. Kalau manusia tidak bisa memilih untuk melakukan yang baik atau yang tidak baik, maka yang salah siapa, saudara? Kalau manusia berbuat yang tidak baik, maka yang salah adalah yang menyetel dia berbuat tidak baik. Jangan-jangan salah Tuhan. Tapi kita tahu bahwa hal itu tidak benar. Tuhan di sini jelas tidak ingin Kain tetap berdosa. Bahkan dia ajak terus kepada Kain. Kain, katanya, ya, bukan kamu akan berseri jika engkau berbuat baik. Ya. Jadi manusia punya pilihan. Ya. Dan menarik di sini, Tuhan mengajar kita sesuatu tentang sifat manusia. Bahwa manusia pada dasarnya, ya, akan merasa senang kalau dia berbuat baik, saudara. Manusia akan merasa senang kalau dia hidup sesuai dengan apa yang telah Tuhan rancangkan. Mengapa itu? Oh, jelas. Karena Tuhan yang merancang manusia, Tuhan yang istilahnya membuat kita, baik hardware, baik software, ya. Hardware kita bisa dikatakan adalah tubuh jasmani kita, software kita adalah pikiran kita, perasaan kita, Tuhan yang bikin. Oleh karena itu, Tuhan juga yang tahu manusia akan senang kalau bagaimana. Dan Tuhan sudah rancang manusia senang, manusia berseri kalau dia melakukan hal yang baik. Oleh karena itulah, ya, Tuhan katakan di sini, bukankah engkau akan berseri kalau engkau berbuat baik, saudara? Nah, ini adalah jawaban untuk permasalahan depresi manusia. Di sini kita lihat sebenarnya Kain sedang depresi. Ya, wajahnya sedih, ya. Ada hal besar dalam hidupnya yang menimpa dirinya. Wajahnya muram. Nah, hari ini banyak orang depresi, saudara yang kasih Tuhan. Nah, tapi kemudian mereka minum berbagai obat-obat depresi, ya, yang sebenarnya malah mungkin kurang tepat. Ya. Tapi kita lihat di sini Tuhan bilang, kalau engkau berbuat baik, wajahmu akan berseri. Tuhan tidak tunggu perasaanmu enaklah baru engkau berbuat baik. Terbalik, saudara. Banyak orang hari ini tanya, mengapa engkau tidak berbuat begini? Oh, saya lagi nggak mood. Ya. Saya lagi nggak mood untuk kerja. Saya lagi nggak mood untuk menginjil, atau saya lagi tidak enak untuk melakukan hal yang baik. Salah, saudara. Orang yang kita dituntut Tuhan, justru apapun yang kita rasakan, tetaplah berbuat baik. Maka ya, kesenangan, kebahagiaan itu akan menyusul sesudahnya. Dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mewanti-wanti, dosa sudah mengintip, ya, dosa mengintip di balik pintu, di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya, bagi seorang Kain, ya, bagi seorang Kain yang adalah makhluk yang sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap menuntut dia berkuasa atas dosa itu. Tidak ada alasan, saudara yang kasih Tuhan. Coba kita lihat betapa bahayanya dosa yang tergambar dalam kitab Yakobus. Coba kita buka dalam Yakobus pasal yang pertama, saudara. Yakobus pasal pertama, ayatnya yang ke-12, 13, 14 dan 15. Saya bacakan untuk saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Oh, saudara, dosa bukanlah barang yang enak untuk dimain-mainkan, saudara. Dosa bukanlah sesuatu hal yang bisa kita anggap sebagai lelucon, sesuatu yang asal lalu saja. Dosa adalah hal yang serius di mata Tuhan, karena membawa konsekuensi yang serius, katanya. Bila ia sudah matang, ia akan melahirkan maut. Nah, Kain disuruh oleh Tuhan untuk berkuasa atas dosa. Tentunya kita hari ini juga menghadapi hal yang sama. Adakah engkau sedang tergoda, saudara? Adakah hari ini, mungkin sepanjang hari, ada sesuatu yang Anda tahu itu salah sebenarnya, tetapi engkau tergoda atasnya? Ketahuilah firman Tuhan ini. Berkuasalah atas dosa itu yang sangat menggoda engkau. Kita lihat apa yang
Kain lakukan? Apakah Kain mengindahkan apa yang Tuhan firmankan? Ternyata tidak, saudara kasih Tuhan. Kain malah berlaku sebaliknya. Coba kita lihat ayat yang ke-8 dan seterusnya. Tadi sudah kita baca. Apa yang dilakukan oleh Kain? Dikatakan Kain mengajak Habel adiknya untuk pergi. Marilah kita pergi ke padang, katanya. Dan ketika mereka di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Oh, saudara yang kasih Tuhan, pembunuh yang pertama, yang tadinya dikira, yang tadinya diharapkan sebagai sang juru selamat, benih sang perempuan. Oh saudara, gagal total. Dia bukan sang juru selamat, dia adalah seorang penjahat. Dia pembunuh pertama. Dan saudara yang kasih Tuhan, dalam Alkitab ya, dikatakan bahwa dia membunuh dia. Di dalam perjanjian lama tidak jelas membunuhnya bagaimana. Tetapi dalam perjanjian baru, saudara, kalau kita buka 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. Kita buka 1 Yohanes pasal yang ketiga. Dan dalam ayatnya yang ke-11, 12 dan 13. Ya. Atau saya katakan lagi dari 12. 1 Yohanes 3:12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dengan kata membunuh yang dipakai di situ adalah kata sephazo, yang memiliki pengertian menggorok. Jadi Kain menggorok seperti menyembelih adiknya. Ada suatu penafsiran bahwa Kain merasa kesal pada Tuhan karena Tuhan menuntut dia harus membuat suatu persembahan yang berdarah, yang merupakan penggantian dan sebagainya, sehingga dia berkata, "Oke, Tuhan, kalau Engkau mau suatu korban yang berdarah, saya berikan Habel adik saya sebagai korban yang berdarah." Dan saudara, kita tahu juga bahwa Kain yang melakukan semua itu termotivasi oleh suatu iri hati kepada adiknya, suatu ketidaksukaan kepada adiknya. Dikatakan, dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Oh saudara, dia tidak tahan untuk ditegur oleh adiknya. Kita tahu bahwa Habel adalah seorang nabi. Tadi kita sudah baca dalam Lukas, Tuhan memanggil dia nabi. Barangkali Habel sudah sering kali menasihati Kain. Mungkin Habel sudah berkata kepadanya, "Kakak, jangan begitu, engkau salah, engkau begini." Sehingga Kain sudah mulai muak dengan Habel yang terus-menerus memperlihatkan kepadanya jalannya yang salah. Katakan, mengapa dia membunuhnya? Karena segala perbuatannya jahat dan segala perbuatan adiknya baik. Oh saudara yang kasih Tuhan, hal ini berlanjut. Banyak orang hari ini yang mengikuti jejak langkah Kain, bahwa orang yang berbuat benar, yang menegur dia, justru dia aniaya. Oh saudara yang kasih Tuhan, sepanjang zaman ya, adalah pihak yang salah yang menganiaya orang, adalah pihak yang berada pada ketidakbenaran yang membunuh orang, yang akhirnya menggunakan kekerasan. Oh saudara yang kasih Tuhan, pada abad-abad pertengahan, ketika Roma Katolik sedang berjaya, mereka melancarkan inkuisisi, saudara kasih Tuhan. Untuk apa? Untuk menangkapi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka dan membunuh mereka, menyiksa mereka, menganiaya mereka. Oh, jutaan orang mati pada saat inkuisisi itu. Dan ini membuat kita bertanya, apakah mungkin itu gereja yang benar? Gereja yang menyuruh untuk membunuh orang hanya karena tidak mau menerima doktrin mereka. Pada zaman reformasi, saudara, berapa banyak orang yang mati dibunuh karena menentang Roma, saudara. Doktrin Katolik yang berkata bahwa roti ya, dalam perjamuan Tuhan ketika didoakan benar-benar menjadi daging Yesus, sehingga orang Katolik katanya makan daging Yesus secara benar, secara literal. Saudara, betapa banyak orang yang tidak setuju dengan hal itu dan mengatakan itu adalah penghujatan. Dan apa yang dilakukan oleh Roma? Roma menangkapi orang-orang itu dan membunuh mereka. Tetapi bukan hanya Roma, saudara kasih Tuhan. Ada banyak ya, bahkan pihak-pihak reformator pun tidak lepas dari hal ini. Ya, Calvin ya, pernah membunuh orang yang tidak sepaham dengan dia. Zwingli pernah membunuh orang-orang baptis, saudara kasih Tuhan. Orang-orang baptis dibunuh ya. Karena apa? Karena orang baptis tidak setuju dengan baptis bayi. Ya, mereka berkata bahwa bayi tidak boleh dibaptis. Hanya orang yang dewasa yang sudah percaya kepada Tuhan yang boleh dibaptis. Dan Zwingli marah dengan itu dan dia menangkapi orang-orang baptis dan membunuh mereka. Oh saudara kasih Tuhan, apakah mungkin pihak yang benar adalah pihak yang membunuh? Saya katakan tidak, saudara kasih Tuhan. Semenjak zaman Adam dan Hawa, semenjak Habel dan Kain, saudara, sudah terpampang suatu pola bahwa justru yang tidak benar, justru yang jahat, dialah yang membunuh. Saudara, hari ini satu agama dengan agama lain, ada agama yang penuh dengan kekerasan,
yang kerjaannya membunuh orang terus, ya. Kalau yang tidak sepaham dengan dia bunuh, ya. Yang pindah dari agamanya dia bunuh, saudara. Apakah itu agama dari Allah, saudara yang kasih Tuhan? Saya katakan bahwa justru yang menggunakan kekerasan membuktikan dirinya bukan sebagai jalan dari Allah yang benar. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini, ya. Satu-satunya golongan yang belum pernah memakai kekerasan untuk memaksa orang masuk ke dalam agamanya adalah kelompok Baptis, saudara yang kasih Tuhan. Kelompok Baptis, ya. Kita sudah lihat bahwa kelompok Protestan juga pernah menganiaya kelompok Baptis, ya. Kelompok Roma Katolik pernah menganiaya kelompok Baptis. Memang namanya tidak selalu Baptis, kadang-kadang mereka disebut sebagai kaum Waldensian, kadang-kadang disebut sebagai kaum Paulisian, kadang-kadang disebut sebagai kaum Bogomil, kaum Novasian. Saudara yang kasih Tuhan, banyak nama di sepanjang zaman berabad-abad yang lampau, saudara yang kasih Tuhan. Dan hari ini pun, ya, kita akan lihat bahwa ujung-ujungnya pihak yang benar akan dianiaya, saudara. Dan Kain membunuh adiknya. Dan kita lihat, ya, ayat yang ke-9, firman Tuhan kepada Kain. Tuhan lagi-lagi bertanya kepada Kain. Bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana Habel, saudara yang kasih Tuhan, tetapi Tuhan ingin memancing Kain untuk mengakui kesalahannya. Seperti yang kita bahas di pasal 3, ketika Tuhan bertanya, Adam, di mana engkau? Ketika Adam jatuh dalam dosa. Bukan berarti Tuhan tidak tahu Adam di mana, tapi Tuhan ingin memberi kesempatan bagi Adam untuk keluar, menghadap Allah, mengakui dosanya dan bertobat. Demikian juga dengan Kain, saudara. Dan kita lihat Tuhan yang berinisiatif mencari Kain. Tuhan yang berinisiatif untuk mencari kita orang berdosa agar kita dapat diselamatkan. Di mana Habel adikmu? Kata Tuhan. Dan apa kata Kain, saudara? Aku tidak tahu, katanya. Betapa berani dia berkata demikian. Apakah dia tidak tahu Allah adalah Allah yang maha tahu? Dan apakah aku penjaga adikku? Oh, kata-kata yang begitu menggema, saudara yang kasih Tuhan. Apakah aku penjaga adikku? Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Allah berfirman bahwa hendaklah kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Dan sebenarnya kita semua adalah penjaga saudara kita masing-masing. Paulus juga di dalam surat-suratnya mengatakan bahwa dia tidak mau melakukan apapun yang dapat menyandung orang lain, yang dapat menjadi batu sandungan, yang dapat membuat orang lain lemah iman. Karena apa? Dia peduli kepada mereka. Dia justru mau penjaga saudaranya, penjaga saudara-saudaranya seiman, penjaga saudara-saudaranya sesama manusia. Agar apa? Agar mereka dapat diselamatkan. Tetapi Kain berkata, apakah aku penjaga adikku? Dan dia menolak semua itu. Dan Tuhan tidak dapat lagi kini menunjukkan kesabaran dan belas kasihan, tetapi menunjukkan sisi penghukuman, saudara kasih Tuhan. Dan Tuhan berkata kepadanya, darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Oh saudara, setiap kali ada ketidakadilan terjadi, bukan berarti itu hilang disapu ke dalam tanah, saudara kasih Tuhan, tetapi bahkan dari dalam tanah pun keadilan terus berteriak untuk dilakukan pembalasan kepada pihak yang telah melakukan jahat itu dengan setimpal. Demikianlah Tuhan memberikan kepada Kain hukuman, dan hukumannya adalah dia terkutuk, katanya. Terkutuk. Ketika Adam jatuh dalam dosa, tanah Tuhan kutuk, tetapi di sini Kain sendiri yang Tuhan kutuk. Tuhan kutuk agar dia terbuang jauh dari tanah, ya, tempat mereka diam. Dia harus pergi menjauh dari rumahnya, ya. Dan apabila engkau mengusahakan tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Oh saudara, tanah yang sudah Tuhan kutuk di dalam Kejadian pasal 3, Tuhan kutuk lagi khusus untuk Kain, agar sedikit hasilnya, dan dia harus berpeluh kesah, dan dia akhirnya menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Oh saudara, apakah Kain menerima hukumannya? Ternyata tidak, saudara yang kasih Tuhan. Oh, dia tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, dan dia tidak mau menerima hukumannya dengan rela hati. Dia berkata, hukuman itu terlalu berat, katanya. Bahkan dia ketakutan, saudara yang kasih Tuhan. Dia ketakutan ada orang yang akan datang dan membunuh dia. Oh, betapa kita lihat sifat manusia ketika melakukan jahat kepada orang lain. Dia tidak berpikir, ya, tentang efeknya, tetapi ketika mulai terpikir, bagaimana kalau hal yang sama dilakukan padaku? Oh, saudara yang kasih Tuhan, di situ dia mulai tidak tenang. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, dalam Alkitab ada namanya hukuman mati. Ada kejahatan-kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, yaitu membunuh orang, ya, memperkosa orang dan lain sebagainya. Tetapi di sini ketika zamannya Kain dan Habel, Tuhan belum menurunkan hukuman mati.
Nanti hukuman mati baru akan Tuhan turunkan di dalam pasalnya yang ke-9. Nah, di sini belum ada hukuman mati, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan tidak membiarkan Kain dibunuh oleh orang lain, dan Tuhan memberikan tanda kepadanya, saudara yang kasih Tuhan. Dan dia harus menerima hukuman yang setimpal. Hukuman yang setimpal. Kita semua juga harus menerima hukuman yang setimpal, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, ada darah lain yang berbicara untuk kita. Coba kita buka di dalam Ibrani, saudara yang kasih Tuhan. Kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-24. Ibrani pasal 12 ayat 24 berkata begini. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, dikatakan darah Yesus Kristus yang tercurah bagi kita, yang dipergunakan untuk menyucikan dosa kita, berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Mengapa? Dan puji syukur, saudara, karena darah Habel berbicara untuk menuntut pembalasan, tetapi darah Yesus berbicara untuk menuntut pengampunan. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Dan puji syukur bahwa darah Yesus yang menuntut pengampunan lebih besar, lebih berkuasa daripada darah Habel. Tetapi kita lihat bahwa darah Habel mewakili semua penderitaan orang benar dari permulaan zaman sampai kepada nanti zaman akhir, zaman antikristus. Akan ada begitu banyak orang benar yang dibunuh, yang darahnya mengalir, dan darah Habel mewakili mereka semua untuk berteriak kepada Allah, meminta keadilan yang suatu hari akan diberikannya. Jadi kita lihat, saudara yang kasih Tuhan, apa yang telah terjadi itu. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-26. Ayat 17 sampai ayat yang ke-26 saya bacakan untuk saudara sekalian. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ayat-ayat berikut menggambarkan kepada kita kondisi dunia setelah itu. Dikatakan Kain lari dan kemudian dia bersama istrinya melahirkan keturunan. Pada poin ini mungkin ada orang yang bertanya, siapa istri Kain? Nah, pertanyaan ini seringkali dianggap sebagai pertanyaan yang membuktikan bahwa Alkitab salah. Tetapi hal ini tidak membuktikan Alkitab salah, saudara kasih Tuhan. Kita hanya perlu berpikir sejenak. Tidak ada orang lain di dunia waktu itu selain Adam dan Hawa dan anak-anak mereka. Maka dengan cara demikian, satu-satunya yang mungkin adalah bahwa Kain menikah dengan salah seorang adik perempuannya sendiri. Dan mungkin ada yang berkata, oh itu kan tidak benar, itu perbuatan incest. Benar, saudara kasih Tuhan. Pernikahan dekat dilarang oleh Tuhan, tetapi dilarang kemudian, saudara. Jadi suatu hukum hanya berlaku mulai ketika sejak hukum itu didirikan atau dibuat atau diumumkan. Ya. Sebelum hukum itu dibuat tentu tidak berlaku hukum itu. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan pada saat itu belum melarang incest. Mengapa? Ya masih boleh mereka menikah dengan saudara kandung sendiri, karena memang manusia di zaman itu baru segitu adanya. Tidak ada keluarga lain, tidak ada pasangan lain yang bukan keluarga. Semua harus menikah di dalam keluarga.
Oleh karena itu incest belum dilarang, dan juga pada waktu itu pernikahan dekat belum berbahaya bagi keturunannya, karena genetik manusia pada waktu itu masih bagus, ya. Efek kumulatif dari dosa belum menumpuk bagi diri manusia, sehingga tubuh manusia masih sangat sehat, dan kelainan-kelainan dan kerusakan genetik belum banyak ada, sehingga pernikahan dengan saudara dekat pun belum menghasilkan kerusakan yang hebat, saudara kasih Tuhan. Dan kita lihat keturunan-keturunan Kain, kita lihat keturunan-keturunan yang membangkang semuanya, saudara kasih Tuhan. Ya, ada bahkan orang ketujuh, ya, anak ketujuh, keturunan ketujuh Adam dari garis Kain adalah seorang bernama Lamek, dan dia begitu menyimpang dari Tuhan. Dia adalah orang yang poligami pertama. Dia orang pertama yang punya 2 istri, ya. Dan mulai sejak saat itu nanti laki-laki memperbudak wanita, dan akhirnya istrinya menjadi banyak sekali, saudara kasih Tuhan. Tetapi di sini kita melihat Lamek adalah orang pertama yang melakukan hal itu, dan dia mengambil 2 istri, bertentangan dengan apa yang telah Tuhan firmankan. Kita lihat bahwa anak-anaknya, ya, dan banyak orang akhirnya menjadi penemu-penemu. Ada yang menjadi bapa dari orang yang hidup di kemah, bapa tukang besi, saudara kasih Tuhan, logam-logaman. Kemudian ada juga yang menjadi bapa dari tukang musik, saudara kasih Tuhan. Dan kita lihat bahwa bertentangan dengan teori evolusi yang menggambarkan manusia zaman dulu sebagai manusia yang bodoh. Kita lihat manusia-manusia ini pintar sekali. Bayangkan, ya, mereka Adam misalnya, ya, punya tubuh otak yang diciptakan langsung oleh Tuhan, tentu sempurna, ya. Anak-anaknya juga masih sangat bagus sekali, dan tentunya mereka memiliki suatu peradaban yang sangat luas, ya. Jangan kita pikir bahwa orang-orang sebelum air bah itu orang-orang bodoh, orang-orang pikun, ya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat pintar, ya. Dan kita dapat membayangkan bagaimana dunia mereka ketika air bah datang sudah sedemikian kompleks, ya, mungkin seperti kita juga saat ini, ya. Tapi semua itu hancur oleh air bah. Dan kita melihat, saudara kasih Tuhan, Lamek di sini membunuh seorang, ya, dan Lamek mengklaim bahwa dia mempertahankan diri karena orang itu melukai dia, katanya. Dan Lamek di sini berkomentar bahwa kalau Kain yang membunuh dengan sengaja harus tidak boleh dibunuh orang, tapi harus dibalaskan 7 kali lipat. Apalagi saya yang membunuh orang karena melindungi diri, pikirnya, ya, maka saya juga harus dilindungi. Baik, saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini, ya, sesudah itu ada rangkuman bahwa iblis di sini berusaha untuk menggagalkan rencana Allah. Iblis mendengar dengan pasti ketika Tuhan katakan benih perempuan akan meremukkan kepala ular, sehingga ketika perempuan itu Hawa mulai melahirkan anak, iblis langsung menyerang, ya. Anak yang satu dibuatnya menjadi orang jahat, dan dibuatnya untuk membunuh adik-adiknya yang lain, saudara, sehingga kedua-duanya, ya, tidak bisa dipakai sebagai Mesias. Dan itu yang iblis takutkan sebenarnya. Kita akan lihat di seluruh kitab Kejadian, banyak sekali usaha iblis untuk menyerang janji Allah akan juru selamat. Salah satunya adalah di sini, ya. Yang satu dia sesatkan, yang lain dia bunuh. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal, dan Tuhan selalu menggagalkan rencana iblis. Oleh karena itu anak yang ketiga lahir bagi Adam dan Hawa. Yang ketiga bukanlah yang ketiga benaran, tetapi yang ketiga dicatat bagi kita. Sebenarnya Adam dan Hawa punya banyak anak lain di luar di luar Kain, Habel, dan Set. Bahkan banyak anak yang di atas Set umurnya, mungkin yang perempuan dan lain sebagainya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa Set ini merupakan jawaban Tuhan untuk serangan iblis, bahwa walaupun Kain sudah sesat, Habel sudah mati, tapi Tuhan membangkitkan seorang lagi, ya, untuk meneruskan garis Mesias itu. Baik, saudara yang kasih Tuhan, intinya adalah maukah kita percaya kepada Tuhan? Dan pembahasan kita pada malam hari ini sampai sini dulu. Saya tantang Anda untuk memilih jalan Habel yang taat kepada apa yang telah Tuhan sampaikan. Saya Dr. Stephen Einstein Liao pamit dulu pada saat ini, dan saya ucapkan selamat malam dan Maranatha.